Saatnya Anda ikuti deretan informasi terkini seputar Kota Rembang dalam Ada Apa Dengan Rembang. Ada Apa Dengan Rembang. Ada Apa Dengan Rembang. Ada Apa Dengan Rembang. 63% keberhasilan sosialisasi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ditentukan melalui media. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sekaligus Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Benny Monardo, menyampaikan hal itu ketika berlangsung pertemuan melalui Zoom dengan tema wartawan sebagai agen perubahan perilaku untuk penanggulangan pandemi COVID-19 Senin sore. Doni menyebut saat ini sudah ada program fellowship jurnalisme perubahan perilaku. Bentuknya, kalangan wartawan membuat tulisan yang banyak memuat tentang protokol kesehatan dan perubahan perilaku akibat pandemi. Tanpa program tersebut, pihaknya akan merasa sangat berat. Maka ia setuju apabila program fellowship jurnalisme perubahan perilaku yang semula dicanangkan 3 bulan dapat diperpanjang lagi. Setiap ada berita-berita yang mengarah kepada hoax atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, kami dibantu oleh teman-teman wartawan yang tergabung dalam fellowship journalism. Keberhasilan sosialisasi dalam menghadapi COVID ini tidak terlepas dari peran media dan tercatat tidak kurang dari 63% keberhasilan program sosialisasi itu ditentukan oleh media. Oleh karenanya, setelah kami mendapatkan informasi, Bapak Ketua Umum Dewan Pers setelah menghadap Bapak Presiden, kemudian kami ketemu di Surabaya, dan salah satu idenya adalah melibatkan media. Sehingga dengan adanya kerjasama ini, maka program-program pemerintah yang berhubungan dengan COVID akan terus bisa berlanjut. Mohon kiranya program ini nantinya bisa berlanjut. Kami terus terang saja sangat senang sekali kalau program ini. Mohon arahan dari Bapak Wapres, tentunya nanti akan diusulkan juga pada rapat-rapat terbatas di tingkat menteri, sehingga program ini diharapkan bisa berlanjut tahun depan, dan bukan hanya 1 semester, bisa juga lebih, karena jujur tanpa bantuan dari yang tergabung dalam fellowship journalism, rasanya beban pekerjaan Satgas sangat berat sekali. Dan apa yang dilakukan oleh para wartawan hari ini tidak ubahnya mereka yang bekerja pada bagian seperti halnya dokter. Jadi kalau dokter merawat pasien sebagai garda terakhir benteng bangsa kita, dan kita yang di depan ini adalah ujung tombaknya, komunitas. Salah satu di antara adalah para wartawan. Benny Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat Atal S. Depari mengakui wartawan menjadi garda terdepan untuk terus mengkampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat. Mereka juga melakukan kontrol terhadap kepatuhan protokol kesehatan di ruang publik, fasilitas umum, lembaga pemerintah, dan juga termasuk ketika momen pilkada lalu. Mereka inilah yang setiap hari melahirkan laporan di media masing-masing tentang protokol kesehatan. Dan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak kepada masyarakat. Dalam 3 bulan berjalan program ini, benar-benar telah menempatkan wartawan sebagai salah satu garda depan perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan COVID-19. Peserta fellowship journalism mengampanyekan protokol kesehatan dengan mengawasi ruang-ruang publik, fasilitas umum, lembaga pemerintahan, acara resmi publik, juga kegiatan pilkada lalu. Karena itu, kampanye ubah perilaku tidak boleh berhenti. Atal S. Depari, Ketua PWI Pusat. Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh berpendapat ketika pandemi COVID-19 terjadi, yang paling mahal adalah bagaimana menumbuhkan partisipasi dan empati publik. Kondisi itu yang mencetuskan lahirnya fellowship jurnalisme perubahan perilaku guna menyadarkan masyarakat bahwa kita harus berubah. Muhammad Nuh juga mendukung program fellowship jurnalisme perubahan perilaku diperpanjang. Sehingga yang paling mahal adalah bagaimana menumbuhkan partisipasi publik, menumbuhkan empati publik. Dari situlah Alhamdulillah Pak Wapres, kami dengan Pak
Kepala BNPB merumuskan salah satu program, yaitu ketemulah yang namanya Fellowship Journalism untuk perubahan perilaku ini. Saya kira kita semua sudah sangat memahami apa ya makna di balik COVID-19 ini. Salah satu di antaranya adalah perubahan. Kita harus mau tidak mau berubah. Dalam pepatah bahasa Arab, Yai, mungkin yang Yai sering sampaikan juga, al-alim yakfi bil isyarah, wal-laim la yakfi walau bil hijarah. Orang alim itu orang yang sangat paham terhadap bahasa isyarat, dan orang yang laim itu dilempar batu pun juga tidak paham. Saya kira COVID-19 ini jauh lebih dari isyarat itu. Sehingga apa maknanya? Maknanya adalah kita harus berubah. Dari situlah maka salah satu makna dari COVID-19 ini adalah kita harus melakukan transformasi dari saya menjadi kami menjadi kita. Yang kita bangun adalah kekitaan, kebersamaan di antar kita. Kuliah itu kalau 3 bulan itu belum jangkep 1 semester. Itu evaluasinya susah. Tapi minimal 1 semester baru bisa dievaluasi. Sehingga paling tidak yang sekarang sudah 3 bulan, itu dengan senang hati atas perkenan Pak Wapres, atas perkenan Kepala BNPB untuk bisa diperpanjang biar genep 1 semester minimal, demikian. Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dalam kesempatan tersebut menilai pers memiliki peran sentral dalam penanganan pandemi COVID-19. Perubahan perilaku masyarakat tidak hanya dibutuhkan saat ini, tetapi juga secara berkelanjutan agar menjadi budaya dan gaya hidup baru, meski sudah ada vaksinasi sekalipun. Ma'ruf menyebut berdasarkan survei literasi digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan media sosial sarana utama masyarakat mendapatkan informasi. Maka pers perlu menghadirkan informasi yang inovatif dan kreatif kemudian disebarkan ke media sosial. Insan pers memiliki peran sentral sebagai salah satu kunci sukses penanganan pandemi yang secara sungguh-sungguh diupayakan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha. Kegiatan Fellowship Journalism kali ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan gotong royong antar elemen bangsa untuk menghadapi dampak pandemi yang multidimensional ini. Pemerintah menyadari bahwa agar akhir dari pandemi COVID-19 ini dapat segera terwujud, dibutuhkan upaya perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Makanya saya setuju ini kerjasama ini dilanjutkan. Perilaku hidup bersih dan sehat ini diterapkan bukan saja untuk sementara waktu sampai pemberian vaksinasi, namun diharapkan dapat menjadi budaya dan gaya hidup baru masyarakat Indonesia seterusnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis hasil survei literasi digital dengan responden dan yang mewakili 34 provinsi. Survei tersebut menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam mengakses berita dan informasi. Disusul oleh televisi, situs berita online, situs resmi pemerintah, media cetak, dan radio. Tingginya popularitas media sosial sebagai media penyebaran informasi perlu diperhatikan oleh para insan pers, sehingga dapat terus menghadirkan informasi yang akurat secara inovatif dan kreatif melalui media sosial. Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sebelumnya, 3.500-an wartawan dari seluruh Indonesia lolos seleksi Fellowship Journalism Perubahan Perilaku per bulan Oktober lalu. Termasuk wartawan di Kabupaten Rembang terdapat 7 orang yang mengikuti program tersebut. Mereka setiap bulan ditarget menyajikan minimal 15 berita dan 1 feature terkait perubahan perilaku masyarakat menghadapi pandemi COVID-19. Demikian Ada Apa Dengan Rembang edisi hari ini. Nantikan Ada Apa Dengan Rembang edisi berikutnya.